Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sedaya mawon bolo-boloku petani dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rendeng atau musim penghujan telah tiba dan musim panen sudah di depan mata. Maka dari itu memilih benih juga harus dipersiapkan mulai dari sekarang nggih bolo. Mbak Ayu sempat bimbang apakah Mbak Ayu akan menggunakan benih unggul si Primadona Inpari 32 kembali atau mencari benih unggul lainnya. Di sini Mbak Ayu menimang jenis benih padi yang katanya atau rekomendasi sekitar tahan rebah dan cocok di musim penghujan. Kali ini Mbak Ayu ingin berbagi dengan kalian tentang beberapa jenis padi yang tahan rebah dan cocok di musim penghujan. Yang mana akan membuat Mbak Ayu berada dalam pilihan mencari yang terbaik. Dan juga bolo-boloku juga, semoga video ini bermanfaat, bisa menjadikan bolo-bolo memilih jenis padi unggul versi bolo-bolo. Ini menurut bolo-bolo nggih, adakah masukan yang cocok, benih mana yang lebih tahan roboh dan unggul buat Mbak Ayu tandur di musim ini? Dan kalau boleh tahu, bolo-bolo saat ini memilih benih apa untuk tanamannya di musim rendeng ini? Mohon dijawab di kolom komentar nggih bolo. Kita berdiskusi tentang benih. Yuk. Saurunge iki dalan jembrekno Mbak Ayu meleset saiki lho jengkang. Memasuki musim penghujan atau rendengan identik dengan cuaca yang sedikit ekstrim nggih bolo, banjir dan juga hujan disertai angin yang mana membuat tanaman padi kita menjadi gampang rebah dan fatalnya bisa berakibat gagal panen. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk mengantisipasinya, kita para petani sebaiknya memilih varietas atau benih padi yang tahan akan ambruk, tahan rebah, serta mampu dalam kondisi genangan air kuat. Berikut ini Mbak Ayu simpulkan beberapa jenis padi yang Mbak Ayu rangkum dari beberapa rekomendasi yang banyak ditanam kalangan petani sekitar Mbak Ayu nggih, yang mana cocok ditanam di musim penghujan, baik sawah jenis tada hujan, irigasi ataupun sawah asem-aseman. Yang pertama ada Inpari 32 HBD, hawar daun bakteri, seperti yang Mbak Ayu tanam. Jenis padi ini dirancang khusus untuk tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri yang sering muncul di musim hujan. Batang yang kuat dan kokoh menjadikannya tahan rebah, bahkan di tengah angin kencang dan hujan lebat. Varietas ini cocok untuk lahan irigasi di dataran rendah hingga sedang yang memiliki hasil panen yang cukup tinggi. Umur padi sekitar 120 hasil setelah tanam. Daun bendera tegak, tinggi tanaman sekitar 97 cm. Anakan 17 batang produktif. Jenis padi ini merupakan turunan dari varietas Ciherang. Selanjutnya kedua, jenis padi Inpari 42 Agritan. Jenis padi ini sangat cocok untuk sawah dataran rendah dan sawah irigasi. Padi jenis ini dapat dipanen kurang lebih 112 hasil setelah sebar. Jumlah anakan sekitar 20-45 anakan. Untuk tekstur nasi yang dihasilkan itu pulen sehingga disukai masyarakat.
Dan juga ada beberapa jenis padi Inpari seperti 30 Ciherang, Inpari 38, Inpari 39, Inpari 41. Varietas padi ini yang tahan genangan air dan dapat pulih dengan cepat saat terendam, cocok ditanam di lahan tada hujan. Wah, sepertinya Inpari ini bener-bener primadona ya. Tinggal pilih nggih bolo-bolo mau yang mana. Selanjutnya yang ketiga, jenis padi Sri Putih. Nah, benih ini juga dikenal dengan varietas PP. Umur panen jenis ini adalah 120 sampai 128 hasil setelah sebar. Padi ini memiliki tinggi maksimal 110 cm. Tahan hama wereng, coklat biopti 2, dan penyakit hawa daun bakteri strain 3. Anakan dari padi jenis PP ini 9 sampai 16 batang. Anakan produktif, tahan di berbagai karakter tanah. Dan di lingkungan Mbak Ayu, jenis varietas PP ini atau Sri Putih ini sangat digemari oleh para orang tua nggih, alias para petani sepuh itu sangat amat menyukai si varietas PP ini. Nah, selanjutnya yang keempat, jenis padi CL220. Benih ini memiliki adaptasi yang bagus di berbagai jenis lahan. Umur panen cukup genjah, sekitar 90 hari hasil setelah tanam. Padi jenis ini tahan terhadap rebah, tahan terhadap batang busuk, penggerak batang, dan untuk anjuran jarak tanam yaitu 30 kali 30 cm. Potensi hasil mencapai 12 ton per hektar dan juga tekstur nasi yang pulen digemari masyarakat. Jumlah anakan 32 produktif. Selanjutnya yang kelima, jenis Ciputri. Padi jenis ini padi galur unggul yang tahan akan rebah sebab batangnya yang besar. Tinggi tidak terlalu menjulang sekitar 90 cm. Potensi anakan cukup banyak, sekitar 40 sampai 45 anakan produktif. Padi ini padi genjah yang mana usia 90 hasil setelah tanam. Nasinya pulen, juga sangat digemari oleh masyarakat di pasaran. Selanjutnya yang keenam ada jenis padi Cakrabuana. Nah, ada jenis padi Cakrabuana 04. Jenis padi ini memiliki kualitas yang baik dan cocok dengan segala jenis tanah. Padi ini memiliki batang yang besar, tahan penyakit busuk leher, penggerak batang, dan juga wereng. Usia panen jenis padi ini yaitu 80 sampai 85 hasil setelah tanam. Tinggi tanaman kurang lebih 100 cm. Daun bendera tegak. Potensi anakan 15 sampai 35 anakan. Nasinya juga pulen yang digemari masyarakat. Wah, padi ini termasuk sangat genjah bukan bolo? Yang terakhir ada jenis padi Ciherang atau sering disebut di masyarakat Melayu dengan sebutan padi serang. Jenis padi ini merupakan salah satu jenis padi yang memiliki tekstur pulen. Padi ini cepat membuah, memiliki batang padi yang kuat sehingga jarang roboh. Tahan serangan hama padi wereng, batang coklat, belalang, juga kupu-kupu sawah. Cocok ditanam di lahan sawah yang subur, juga mudah digunakan dan memiliki adaptasi yang baik pada berbagai kondisi tanah. Jenis padi ini memiliki keunggulan dibanding jenis padi lainnya, yaitu umur tanam hanya 116 sampai 125 hasil setelah sebar. Jumlah anakan produktif bisa mencapai 14 sampai 17 batang. Oke, kali ini video Mbak Ayu mengenai beberapa jenis padi tahan rebah yang cocok ditanam di musim penghujan.
Mohon di lihat sampai akhir videonya, semoga video bermanfaat. Dan untuk lingkungan Mbak Ayu ini ada beberapa yang sudah panen nggih, maka dari itu kita harus mempersiapkan benih apa yang akan kita tanam berikutnya. Untuk bolo-boloku di luaran sana, dimanapun kalian berada, sehat selalu, sukses selalu, panjang usia, umur berkah, rizki yang melimpah. Oke? Salam sehat dari petani dolan. Mohon dukungannya untuk Mbak Ayu dengan cara meninggalkan jejak yang positif. Mbak Ayu adalah petani yang masih belajar dan selalu haus akan ilmu pertanian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share ke teman-teman kalian nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.